Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini sebenarnya tema yang diberikan panitia adalah nikmati prosesnya, it's okay to grow slowly. Ini temanya agak besar ya sebenarnya. Kayaknya ibu-ibu tuh seneng banget untuk membahas bagaimana sabar dan syukur kita jalan dalam kehidupan ini. Karena dari kemarin saya bahas itu, dan sabar dan syukur tuh rasa-rasanya memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita ya Bu. Karena berbagai macam kehidupan kita nggak jauh-jauh dari sabar dan syukur kalau mau bertahan. Baik ibu-ibu yang saya cintai, saya akan mulai tausiah saya pada kali ini dengan membacakan satu ayat agar kita tahu bahwa hidup ini nggak akan pernah mulus-mulus aja dan nggak akan seindah apa yang kita lihat di Instagram orang. Kalau kita lihat di Instagram orang kok kayaknya hidupnya sempurna ya, bahagia aja ya, kayaknya tenang-tenang aja, kayaknya bahagia penuh dengan tawa, enak banget hidupnya sempurna. Hidup saya struggle ya, banyak air matanya. Jadi izinkan saya pada hari ini membahas mengenai itu teman-teman sekalian, bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan berbagai macam ujian yang tiada henti-hentinya. Ujian bisa berupa kesedihan, tapi ujian juga berupa kebahagiaan. Ujian bisa berupa saat ibu-ibu tidak ada uang, ujian juga bisa berupa saat ibu-ibu ada uang. Ujian juga bisa berupa saat ibu-ibu dalam keadaan punya suaminya jabatan yang tinggi, itu juga ujian loh teman-teman semua. Atau bahkan nggak punya pekerjaan, itu juga ujian pastinya. Dalam keadaan sakit ujian, dalam keadaan sehat juga ujian. Apakah syukur ataupun kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan mati dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan air mata, dengan tawa. Ujian Allah macam-macam teman-teman semua. Dan beritakan kabar gembira, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi dalam surah Al-Anbiya 35 kita diingatkan oleh Allah, ujian itu tidak hanya berupa kesedihan saja, tapi juga ujian berupa kesenangan. Saat ibu-ibu lagi sehat, ujian. Saat lagi kaya, ujian. Saat lagi populer, ujian enggak? Ujian. Digunakan untuk apa kepopuleritasannya itu? Saat suami ganteng, ujian enggak? Saat anak-anak lengkap, sehat, ujian. Apakah kita berkonsentrasi penuh kepada anak sehingga meninggalkan hal-hal lainnya, melalaikan Allah Subhanahu wa taala karena fokus pada anak, itu ujian. Jadi ujian itu bentuknya macam-macam, dan semua ujian itu akan terus datang dalam kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah ingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah pasti mengujimu dengan khauf, dengan ketakutan. Teman-teman pernah takut dalam kehidupan ini? Takut kenapa? Takut nggak ada uang, atau takut karena terlilit hutang, takut disakitin, takut dikhianatin, takut dibohongi, atau mungkin takut karena sakit-sakit tertentu. Pasti kita semua pernah takut dalam kehidupan, karena Allah sendiri yang mengatakan kamu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takut. Jadi nggak ada manusia di muka bumi ini nggak pernah takut, pasti pernah takut teman-teman semua. Kemudian Allah SWT ingatkan lagi dalam ayat tersebut, Allah SWT mengujimu dengan ketakutan, minal khauf, dengan kelaparan, kekurangan harta. Pernah nggak punya uang nggak teman-teman semua? Atau stabil terus, ada terus uangnya? Pernah kan kadang-kadang kita kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai pergi terlebih dahulu misalnya. Apa rasanya menghadapi kematian orang-orang yang kita cintai, ibu-ibu semua? Orang yang kita cintai, orang tua misalnya, atau siapa-siapa. Rasulullah ketika ditinggal pergi wafat oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, maka dalam sejarah Islam kita mengenalnya sebagai tahun kesedihan.
Jadi kepergian orang-orang yang kita cintai itu ujian yang juga dahsyat. Kita rasa kadang-kadang ini mimpi nggak ya, ini beneran nggak ya. Makanya biasanya kalau ada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kita perlu waktu mungkin 6 bulan, setahun gitu ya untuk bisa sembuh gitu dari rasa kehilangan itu misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita pasti dengan khauf, dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Mungkin ada orang yang punya ladang atau punya kebun tapi nggak bisa panen gitu ya. Atau bisa juga kekurangan buah-buahan diartikan dengan orang-orang yang sudah menikah bertahun-tahun belum dikaruniai anak, ya kan teman-teman semua. Wabasyiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema kita, nikmati prosesnya, nikmati aja ujian-ujiannya, ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Mau diapain, mau marah-marah, ujian tetap jalan terus kok, ya nggak ibu-ibu semua. Mau marah-marah yang ada membuat kita semakin sakit, mau nangis terus-menerus yang ada membuat kita semakin sakit, terima aja dulu bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah SWT. Nikmati aja dulu prosesnya. Lalu kita grow, kita akan bertumbuh pelan-pelan, kita akan belajar banyak hal dari berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan. Makanya tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155, Allah Subhanahu wa taala ingatkan tadi, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Kemudian ayat tersebut dilanjutkan ibu-ibu semua dalam surah Al-Baqarah ayat ke-156. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Siapakah orang-orang yang sabar itu? Nikmati dulu prosesnya, terima, nikmati dulu prosesnya. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Artinya, ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Terserah mau dikasih ujian bentuknya apapun, terserah. Karena semuanya milikmu. Aku cuman orang yang menjalankan skenario-mu aja. Hanya saja berikan aku punggung yang kuat untuk bisa menjalani semua ujian-ujian yang Engkau berikan. Sebelum saya lanjutin ibu sekalian, saya mau cerita kisah di masa yang sekarang, bagaimana pada akhirnya seseorang bisa menikmati proses dan akhirnya dia bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Saya ceritakan ini sebagai contoh karena saya mewawancarai hampir 100 ibu-ibu. Saya tergabung dalam komunitas ibu-ibu kelainan langka atau ibu-ibu yang punya anak-anak dengan kebutuhan khususnya dalam kelainan langka. Kelainan langka itu kalau dia banding 1 banding 10.000 gitu ya. Satu anak di antara 10.000 anak dia beda sendiri. Nah itu kelainan langka. Atau seperti anak saya, alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak saya punya kelainan langka, Bu, namanya sindrom Prader-Willi, 1 banding 30.000 anak di dunia ini. Ketika saya bergabung pada komunitas tersebut, maka saya belajar banyak dari ibu-ibu ini untuk menerima takdir Allah, kemudian nikmati prosesnya, di mana proses itu proses belajar mereka. Akhirnya mereka grow, mereka bertumbuh jadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Ketika saya bertanya pada mereka apa rasanya pertama kali mengetahui ketika dilahirkan anak ini, kan bentuknya macam-macam ya Bu. Secara fisik anak-anak yang punya kelainan langka bentuknya berbeda dibandingkan dengan teman-teman kebanyakan. Bahkan ada seorang ibu yang bercerita, saya marah sama Allah. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang mendapatkan anak seperti ini? Sudah nunggu belasan tahun misalnya, tiba-tiba ketika mendapatkan anak, kenapa bentuknya jadi begini gitu? Beliau mengalami baby blues ya Ibu ya. Ketika anak itu lahir, kemudian dengan bentuk fisik yang berbeda dan beliau nggak menerima keadaan itu. Jadi beliau cerita, saya nggak tahu apa yang terjadi pada saya ketika di malam hari saya ambil anak saya. Ibu bisa lihat di YouTube saya kisahnya. Saya ngobrol sama beliau untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Beliau katakan saat suami tidur dan saya merasa sangat lelah mengurusi anak ini. Apa yang beliau katakan? Saya ambil anak ini, saya keluar jam 2 pagi kata beliau. Kemudian saya mau taruh ke tong sampah katanya beliau. Jadi udah mau ditaruh ke tong sampah di depan kompleknya beliau. Tapi qadarullah ada Pak Satpam yang sedang muter gitu ya, dan melihat ibu sedang apa, ibu lagi mau ngapain gitu. Akhirnya ibu ini jadi kosong gitu, nggak tahu apa yang ada di pikirannya, kosong. Kemudian akhirnya dia bawa lagi bayi itu masuk ke dalam rumah, dan suaminya pun akhirnya shock ya, melihat tengah malam ibunya bawa bayi, istrinya bawa bayi. Dan semenjak hari itu suaminya lah yang banyak membantu sang ibu untuk merawat anak tersebut, sampai akhirnya 2 tahun 3 tahun berjalan, ibu itu mengatakan alhamdulillah sekarang saya sudah dalam tahap yang menerima. Kalau awal-awal saya marah sama Allah, saya
marah sama keadaan, saya marah sama bayi ini, saya marah sama diri sendiri, saya marah sama semuanya. Kenapa ini harus terjadi pada diri saya? Saya nggak suka ini terjadi pada diri saya. Namun setelah berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah, kata beliau, perlu waktu untuk bisa menerima keadaan yang saya nggak suka ini. Sampai akhirnya sekarang beliau dalam tahapan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak ini namanya Meka ya. Anak ini, kata beliau, adalah guru kehidupan untuk saya. Dia adalah bidadari untuk saya. Dengan adanya dia, saya belajar untuk jadi orang yang lebih sabar, kata beliau. Menjadi orang yang banyak bersyukur. Alhamdulillah, kalau saya pergi ke RSCM, kata beliau, ke rumah sakit, maka saya lihat orang-orang yang berada di bawah saya, yang anaknya sakit lebih parah dibanding anak saya, lebih banyak, kata beliau. Saya nggak ada apa-apanya. Ujian yang Allah berikan pada saya itu nggak ada apa-apanya. Sekarang beliau dalam tahap sedang bertumbuh menjadi seorang ibu yang banyak belajar dari seorang anak. Begitu pula dengan kita ibu-ibu semua. Ibu-ibu punya ujiannya masing-masing kan. Mungkin dalam pertama kali mendapatkan ujian tersebut rasanya kaget, shock, dan mungkin ada perasaan marah, nggak terima. Kenapa sih saya harus ngalamin ini semua? Tapi waktu menyembuhkan, seiring berjalannya waktu, maka engkau akan menerima keadaan itu, dan pada satu titik engkau akan bersyukur dengan keadaan yang engkau alami. Dan itu sesuai tema kita pada hari ini, kita akan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Karena kalau kita nggak ngalamin, Bu, cuman dari belajar dari pengalaman orang, kadang-kadang nggak seluar biasa itu perubahan terjadi pada diri kita. Jadi kita memang harus ngalamin kejadian yang dahsyat dalam kehidupan kita, harus kita alami. Makanya Allah katakan pasti nggak ada manusia yang nggak akan pernah diberikan ujian dahsyat dalam hidupnya. Kalau sampai hari ini kita ngerasa hidup kita biasa-biasa aja, ya satu hari nanti tenang aja, Allah akan berikan ujian dahsyat itu kepada diri kita. Karena begitulah janji Allah kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin. Ya, jadi memang Allah katakan pasti Allah akan mengujimu dengan takut. Jadi kalau satu hari nanti ibu merasa takut, ibu merasa kekurangan sesuatu, ibu merasa kehilangan, ketakutan, kekurangan, kehilangan, tiga hal ini pasti akan ada dalam kehidupan kita. Menurut surah Al-Baqarah ayat 155. Tapi kita akan baik-baik aja kalau kita pertama menerima dulu apa yang menjadi takdir Allah. Bahkan daun-daun yang berguguran dari pohonnya itu atas izin Allah. Jadi akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, gak perlu marah-marah, karena semuanya sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu titik kita akan berterima kasih kepada Allah akan kisah hidup kita yang mungkin kelak kita akan bisa ceritakan pada orang lain untuk jadi hikmah. Maka kunci untuk bisa menjalani itu semua, mohon izin Bu, saya juga anak kemarin sore ya, di depan sini banyak mbah-mbah yang juga hidupnya juga luar biasa dahsyatnya, melewati asam garam kehidupan. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan pada kita semua betapa Quran banyak sekali membahas perkara sabar dan syukur dan tawakal, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita bahas dulu perkara sabar, teman-teman semua. Sabar itu dalam kehidupan ini ada tiga. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi orang baik itu perlu kesabaran. Perlu sabar itu artinya menahan ya Bu, menahan untuk bisa terus berbuat baik. Itu kan nggak mudah ya. Ibu-ibu mau sholat malam menahan kantuk itu nggak mudah gitu, perlu kesabaran. Ibu-ibu lagi baca Quran gitu, menahan kemalasan, aduh jangan sampai nih males, jangan sampai nih ngantuk, perlu kesabaran. Berbuat kebaikan, berbuat amal soleh itu perlu kesabaran. Jadi sabar itu pertama adalah kita sabar untuk menjalankan ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang namanya dosa itu perlu sabar, perlu menahan diri untuk nggak balik lagi dalam dosa itu. Makanya ada doa supaya kita terhindar dari perbuatan masa lalu yang buruk. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita nggak mau dikembalikan lagi kepada kehidupan kita yang dulu yang penuh dengan dosa maksiat setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Sabar yang ketiga yang mau saya fokuskan pada hari ini adalah sabar dalam menghadapi ujian yang dirasa pahit. Sabar dalam menghadapi takdir yang dirasa buruk. Karena takdir tidak ada yang buruk. Yang ada adalah takdir yang kita rasa buruk. Karena semua takdir adalah baik. Allah kasih kita anak yang sakit kah, Allah kasih kita terlilit hutang kah, Allah kasih suami kita begitu, semuanya adalah baik untuk kita. Enggak, ini buruk, iya buruk menurut pemikiran kita pada saat itu. Tapi satu hari nanti, 5 tahun, 10 tahun lagi, kita berkata pada Allah, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Lewat dia saya menjadi diri yang sekarang ini. Seorang teman bercerita, Alhamdulillah, Boki kata beliau,
Saya itu dulu adalah seorang istri yang mendapatkan banyak kekerasan dari suami, yang suka dipukulin. Sampai akhirnya alhamdulillah saya bercerai dengan orang ini, kata beliau, dan akhirnya saya memulai hidup yang baru. Saya menjanda selama 8 tahun, sibuk dengan aktivitas-aktivitas keagamaan ya. Beliau bikin komunitas keagamaan, beliau bikin pengajian-pengajian. Ketika beliau menjadi single ya, ketika sudah menjadi janda, beliau banyak waktu untuk mengurusi perkara-perkara agama. Beliau mulai lagi berbisnis dari nol dan menjadi seorang Khadijah masa kini, teman-teman yang menjuluki demikian. Setelah 8 tahun kemudian dipinang oleh seorang laki-laki yang baik budinya, yang halus perilakunya, yang lembut perkataannya, dan sekarang berbahagia. Ya, saya bertemu dengan beliau ini beberapa bulan yang lalu. Kata beliau, alhamdulillah, memang harus seperti itu, harus dilewati dulu yang kemarin, sehingga sekarang punya suami seperti ini, rasa syukurnya lebih besar, rasa berterima kasih pada Allahnya lebih besar, ingin menjaganya karena udah dapat yang baik, karena udah tahu yang buruk sebelumnya, udah tahu yang gak enak sebelumnya. Jadi ketika dapat yang baik, hal sekecil apapun jadi sangat disyukuri, sangat dihargai. Sama kayak saya juga, Bu. Bagi saya dulu anak yang bisa jalan ya biasa aja. Semua orang yang bisa jalan, semua orang yang bisa ngomong, semua anak yang bisa nangis. Ketika saya punya anak yang keempat dengan kelainan langka, yang gak bisa nangis, gak ada suaranya, gak bergerak, ibu-ibu sekalian, disitulah saya baru menyadari arti betapa kita bisa gerak aja itu adalah rasa syukur yang sangat luar biasa. Bergerak begini aja itu bersyukurnya. Saya ingat banget ketika anak saya di ICU di NICU, Bu, 2 minggu. Pada saat itu kan anak saya nggak bergerak ya, namanya fluffy baby, nggak bergerak karena ototnya lemah dengan sindromnya itu. Dia nggak bergerak, Bu, nggak nangis juga, nggak ada suaranya juga. Jadi ketika tangannya bergerak sekali begini aja itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kemudian rasa syukur saya bertambah besar. Sekarang kalau ngelihat anak berjalan, anak bersuara, alhamdulillah, Bu, anak ibu sehat. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak bisa seperti anak ibu-ibu sekalian. Di luar sana banyak ibu-ibu yang merindukan anak yang bisa nangis seperti anak ibu-ibu. Jadi kalau anak-anak ibu nangis jangan dimarahi, luar biasa, karena banyak orang tua di luar sana pengen anaknya nangis, tapi anaknya nggak bisa nangis. Sebelum saya lanjutkan, Bu, pagi ini saya lagi pengen banyak cerita, nggak apa-apa ya? Kemarin-kemarin udah terlalu serius ceramahnya, saya lagi pengen curhat aja pagi ini. 2 minggu waktu anak saya lahir, ibu sekalian, anak saya kan nggak nangis ya, Bu, nggak kedengaran suara nangisnya. Namanya hypotonia. Hypotonia itu otot lemah. Nangis itu perlu otot, ibu sekalian. Mengenyot minum susu perlu otot, makanya dia nggak bisa minum susu dari saya langsung, harus pakai selang yang masuk ke dalam lambungnya. Bergerak pastinya perlu otot. Bernafas itu perlu otot. Makanya dia ada namanya sleep apnea, yaitu berhenti nafas dalam beberapa detik ketika dia tidur. Makanya harus pakai alat bantu nafas dan sebagainya. Jadi ketika anak saya dalam kondisi seperti itu, setiap kali saya bolak-balik ke rumah sakit, saya dengar anak-anak nangis, anak-anak berlari ke sana kemari. Dalam hati, Bu, bersyukurlah, Bu, anak ibu bisa nangis. Saya rindu sekali anak saya bisa nangis. Bersyukurlah, Bu, anak ibu bisa ke sana kemari. Saya nggak tahu anak saya bisa jalan apa enggak. Saya nggak tahu anak saya bisa bergerak. Jangankan jalan, bergerak aja saya nggak tahu bisa apa enggak pada saat itu. Jadi saya katakan, wahai para ibu, bersyukurlah. Banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang menginginkan anak-anaknya bisa nangis seperti anak ibu-ibu sekalian, yang menginginkan anak-anaknya bisa berjalan seperti anak-anak ibu semua. Masih banyak, Bu, teman-teman anak saya yang masih tergeletak ya, dengan CP-nya, cerebral palsy-nya, tergeletak. Untuk bisa duduk aja butuh terapi ratusan kali dengan besi-besi yang harus menopang tangannya dan kakinya dengan tetesan air matanya. Itu yang anak saya lakukan. Alhamdulillah dia bisa jalan. Alhamdulillah dengan tetesan air mata yang sudah tidak terhitung, dengan besi-besi yang di tangan dan kakinya pada saat itu. Jadi saya nggak rela kalau ibu-ibu marahin anak-anak yang nangis, marahin anak-anak yang aktif ke sana kemari, karena itu yang saya rindukan dulu. Ya, ibu-ibu semua ya. Dan